Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan kultum yang berjudul Renungan di Penghujung Ramadan. Ramadan 1446 Hijriah akan segera meninggalkan kaum mukminin dan kaum mukminat. Hampir 1 bulan penuh melalui perintah Shaum Ramadan telah mendidik umat Islam menjadi manusia yang berkarakter muttaqin. Inilah tujuan luhur pelaksanaan Shaum Ramadan, yaitu terbentuknya kepribadian manusia muslim seutuhnya dilandasi iman dan takwa. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saum atau puasa sebagai satu kewajiban bagi kaum mukminin merupakan perpaduan antara penghayatan spiritual dan sosial yang bersifat tahunan. Melalui ibadah puasa dan amalia Ramadan, diharapkan seorang muslim mampu melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap diri masing-masing agar tetap dapat memegang teguh prinsip-prinsip dalam beragama dan senantiasa istiqomah dalam menjalankannya. Selama bulan Ramadan, seluruh kaum muslimin yang beriman telah dididik sedemikian rupa untuk memegang teguh prinsip kejujuran, tanggung jawab, serta kepekaan sosial terhadap sesama muslim. Dan pembiasaan positif lainnya seperti sholat berjamaah di masjid-masjid, membaca Al-Quran, tidak melakukan ghibah naminah, serta perbuatan-perbuatan positif lainnya yang diperintahkan oleh Allah SWT dan diajarkan Rasulullah. Namun ketika menjelang akhir Ramadan, tentunya kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, masihkah perbuatan-perbuatan Ramadan tersebut akan tetap dipertahankan? Masihkah kita tetap istiqomah dalam menjalankan perbuatan tersebut? Atau sebaliknya, kita akan kembali meninggalkan masjid, meletakkan Al-Quran, tidak membacanya apalagi mengamalkannya, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Sudahkah seorang muslim memanfaatkan umur untuk kepentingan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan Allah? Ataukah kita sekedar memanfaatkan umur dengan diperbudak oleh hawa nafsu saja? Jangan sampai saum yang telah dilaksanakan hanya tinggal kenangan sebagai satu rutinitas yang tidak memiliki makna, tidak bisa menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang tidak mampu meraih hikmah dari saum tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Bagaimana sabda Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Seorang muslim hendaknya mampu memanfaatkan anugerah dan nikmat yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Allah telah memberi kita hati, mata, dan telinga untuk digunakan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Allah mengingatkan kembali melalui firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga akan tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi.
mereka itulah orang-orang yang lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua untuk dapat memegang teguh prinsip dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga ke depan dengan akan segera berakhirnya Ramadan dapat menjadikan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita lebih baik dan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.